Deng 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 deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan siang hari ini di tanggal 18 Agustus 2024 ini, kita dikejutkan dengan berita yang sangat cukup menjadi pusat perhatian kita, yaitu pernyataan Ketua BMKG Ibu Dwi Korina. Ibu Dwi Korina ini menyatakan bahwa sesungguhnya terdapat lempengan di dalam kerak bumi yang akan mengakibatkan megatrust, dan ini sudah terjadi di Jepang ya, dan itu beberapa tahun yang lalu. Artinya tidak bisa diduga, satu saat bisa saja terjadi guncangan yang hebat, luar biasa, dan kekuatannya itu mendekati 8,1 skala Richter ya. Jadi guncangannya cukup amat sangat keras ya. Ini akan terjadi tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Namanya musibah tentu tidak bisa diprediksi. Hal ini tentu saja membuat kita sebagai umat manusia yang memang berada di jalur lempengan itu, terutama di Indonesia ini ya, ini mengakibatkan kita sedikit was-was. Tapi tidak perlu terlalu cemas juga. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa ketika bumi diguncangkan itu sudah ada. Apalagi kita, negara kita ini negara kepulauan yang mana terjadi banyak patahan-patahan, gunung-gunung berapi dan lain sebagainya. Artinya kita di negara kita ini memang rawan dengan adanya gempa. Tapi hal itu jangan membuat kita jadi takut, jadi pesimis, atau jadi fobia mendengar kata gempa. Artinya ada hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tidak mungkin suatu bencana itu datang tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini ketauhidan kita, kepercayaan kita terhadap qada dan takdir Allah itu harus lebih kuat. Kalau memang waktunya kita dipanggil Allah dengan cara adanya gempa dan kita terkena musibah gempa, itu adalah bagian daripada rencana Allah. Dan orang-orang yang beriman yang ketika meninggal dunia dalam musibah gempa itu termasuk sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya semacam peringatan atau katakanlah penyampaian berita oleh Ibu Dwi Korina dari Ketua BMKG ini, justru menjadikan kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah takut atau malah membuat hal-hal yang justru di luar daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya juga di sini kepasrahan kita kepada Allah sangat diuji. Kita bergantung kepada siapa? Oke, kalau kita bergantung kepada Allah, no problem ya, no problem. Artinya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bergantung kepada selain Allah, yakinlah kita pasti akan gelisah, resah, dan mungkin juga bisa susah tidur. Para pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada, inilah yang ingin kita sampaikan sehubungan dengan gempa itu. Ada surat yang menyatakan tentang bagaimana sebetulnya kehebatan gempa itu. Kita lihat di surat Al-Zalzalah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu adalah terjemahan surah Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai ayat 8. Ini memang tidak menceritakan secara spesifik tentang gempa, tapi setidaknya begitulah. Apabila kudrat iradat Allah sudah datang, apabila ketentuan Allah sudah tiba, maka tak bisa ditolak sedikit pun oleh manusia. Jadi dengan demikian, dengan adanya berita dari BMKG ini, dari Ibu Dwi Korina, justru akan membuat kita lihat dari sisi positifnya. Untuk apa? Untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal pula kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai positif yang harus kita ambil dari berita tentang adanya megatrust yang tiba-tiba bisa datang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng 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 deng